Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita kembali di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-10. Kitab Keluaran pasal yang ke-10. Kita akan segera menyelesaikan pembahasan kita. Saya harap sore nanti kita sudah sampai kepada tulah yang ke-10 dan selesai pembahasan kita. Keluaran pasal yang ke-10, tulah ke-8 yaitu belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini." Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Kita berhenti dulu sampai sini. Nah, kita sudah masuk kepada tulah yang ke-8, yaitu belalang. Dan luar biasanya pesan yang disampaikan seperti ayat yang ketiga bagian terakhir tetaplah sama. Biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Bayangkan panjang sabarnya Tuhan. Ya, ingat dia adalah pribadi yang maha kuasa. Bukankah dengan kemahakuasaannya, kalau seseorang tidak nurut, mudah saja dia langsung menjatuhkan hukuman. Tetapi di sini sampai kepada tulah yang ke-8, kita tidak tahu berapa hari, berapa minggu ini, tetapi yang kita ketahui inilah panjang sabarnya Tuhan. Bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan, Tuhan selalu mengulang lagi, pesannya selalu sama. Seringkali kita itu berdoa kepada Tuhan, "Berbicaralah Tuhan, apa kehendak-Mu?" Padahal dari tahun lalu kehendak Tuhan itu sudah disampaikan, kita belum melakukannya. Dan kita selalu berkata, "Berbicaralah Tuhan, berbicaralah." Seandainya Tuhan bisa dan mau berteriak pada kita, "Anakku, aku sudah berbicara mulai tahun lalu." Ya. Dan inilah yang terjadi. Berapa banyak kita selalu meminta Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Tetapi ketika Tuhan berbicara atau Tuhan sudah lama berbicara, kita belum mentaatinya. Kita tidak mentaati Tuhan. Ya. Oleh karena itu, kembali kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Rabu yang lalu kita sudah bahas juga bahwa seringkali kita bahkan menyanyi, "Ya, kuserahkan seluruh hidupku." Seluruh hidup sebagian aja enggak. Harta aja sebagian enggak. Ya. Waktu aja sebagian enggak. Ya. Banyak orang terlalu merasa terlalu berat untuk menyediakan waktu 2 jam setiap hari. Ya.
Bahkan seminggu sekali 2 jam saja, terlalu berat. Ya kan? Terlalu berat. Untuk menyediakan waktu 2 jam seminggu sekali. Bukan setiap hari loh. Terlalu berat. Kok mau menyerahkan seluruh hidup? Orang waktu aja seminggu sekali 2 jam saja terlalu berat. Kebanyakan. Kok seluruh hidup? Ya. Perpuluhan aja, harta aja, 1/10 aja. Terlalu berat. Kok seluruh hidup? Oleh karena itu saya berpikir, apakah mungkin ini penyebab, salah satu penyebab kita membuka celah sehingga banyak masalah-masalah yang tidak terduga, yang kita tidak mengerti itu terus kita alami dan tidak pernah selesai. Kenapa? Bahkan dalam pujian kepada Tuhan pun kita bohong, berdusta. Dan ini terus diulang. Ya kan? Terus seperti itu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Dan kembali kepada pembahasan kita. Sampai tulah ke-8. Kita tidak tahu ini berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Tetapi yang pasti pesan Tuhan tetap sama. Sebelum ini dilakukan, pesan Tuhan tetap sama. Ya. Saya ingat kepada satu pengkhotbah yang pernah saya baca bukunya, itu sangat luar biasa. Setiap minggu dia hanya mengkhotbahkan Injil Yohanes 3 ayat 16. Setiap minggu. Dan ketika ditanya, kenapa? Soalnya ini belum digenapi, belum dilakukan, belum terjadi sepenuhnya dalam kehidupan jemaat dikatakan. Sehingga setiap minggu dia ulang. Dia berkata, untuk apa saya menyampaikan firman yang baru sedangkan firman yang dulu belum dilakukan. Dia bilang, wow, ini pendeta yang patut kita tidak tiru. Iya kan? Maksud saya tidak banyak loh orang yang bisa melakukan seperti ini. Minimal jemaat akan berkata ini pengkhotbah yang malas. Yang kedua, ini pengkhotbah yang tidak punya pewahyuan yang baru. Ya. Tetapi itulah yang dilakukannya. Dan bagi orang yang jernih hati dan pikirannya, mengerti maksud pendeta ini. Ya, mengerti. Iya, yang dulu belum dilakukan kok minta firman yang baru. Kan? Nah, di sini Tuhan ternyata sama. Berkali-kali dengan tulah yang berbeda-beda, pesannya tetap sama. Biarkanlah umatku pergi beribadah. Bukankah ini sangat penting? Ya. Jangan sampai terlambat. Ya. Ingat kesabaran Tuhan, panjang sabarnya Tuhan, ada batasnya. Ya. Karena banyak orang berpikir, walah masih ada waktu. Jangan sampai terlambat. Berapa banyak orang yang menyesal tetapi penyesalannya tidak mengubah keadaan. Orang yang sakit misalnya kanker paru-paru, kemudian dijelaskan ini salah satu penyebabnya karena rokok. Kemudian berjanji, wah ya sudah saya tidak ngerokok lagi mulai sekarang nyesel saya. Tapi menyesalnya tidak mengubah keadaan. Ya kan? Kalau sudah kanker stadium 4 walaupun tidak merokok ya tetap kanker. Ya. Enak kalau menyesal kemudian langsung kankernya lenyap. Ya. Ya. Jadi banyak penyesalan tidak mengubah keadaan. Ya. Anda bisa bayangkan nanti berapa banyak ketika Yesus datang untuk kedua kalinya orang yang menyesal. Tetapi itu tidak mengubah keadaan. Kitab Wahyu mengatakan mereka itu melihat Yesus datang, mereka memukul-mukul dada dikatakan. Apakah mereka menyesal? Iya, tapi tidak mengubah keadaan. Ya. Jadi jangan berkata pada saya, mengatakan saya juga, Pak Yusani kok cerewet ya. Sudah berapa minggu khotbahnya sama. Ya. Tetapi saya mau tekankan, Tuhan aja tidak bosan kok.
Sampai detik-detik terakhir Tuhan tetap berfirman. Dan firman-Nya akan tetap sama ketika kita belum melakukannya. Ya. Nah, dan hati-hati ketika kita menyanyi, kita berkata-kata, ya, walaupun indah didengar, segenap hidupku kupersembahkan padamu Tuhan. Walaupun badai silih berganti, mendung aja sudah kita vonis, aduh mau hujan ini. Sudah ada usah ibadah, ya kan? Belum hujan, hanya gelap. Tapi kalau nyanyi, walaupun badai silih berganti, ya kan? Hati-hati dengan apa yang kita katakan. Seringkali tanpa sadar dalam nyanyian pujian kita pada Tuhan, kita menyampaikan dusta. Dan bapak segala dusta adalah iblis. Ya. Yuk kita mulai berpikir. Yuk kita lihat sekarang. Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Sidang jemaat, ada pendeta-pendeta, kembali saya ingatkan, ada pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa mujizat itu tidak perlu. Yang penting baik. Ya. Saya selalu bantah di hadapan Bapak Ibu Saudara bahwa pernyataan ini kalau kita mau simak sungguh-sungguh, ingat orang Hindu, orang Buddha jauh lebih baik. Banyak yang jauh lebih baik daripada orang Kristen. Ya. Nah, pernyataan mereka demonstrasi kuasa, kesembuhan, mujizat, tidak perlu, yang penting baik. Ini pernyataan iblis. Kenapa? Anda bayangkan Firaun yang mengeraskan hati, sampai tulah kelima, Firaun mengeraskan hati. Di tulah yang keenam, kalau tidak salah, kemudian dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ya. Firaun mengeraskan hati, kemudian karena sudah berkali-kali hati Firaun dikeraskan sama Tuhan, tetapi sudah lihat hati Firaun keras, tetapi ini yang Tuhan lakukan. Tuhan tetap melakukan, mengadakan tanda-tanda mujizat. Sudah tahu Firaun mengeraskan hati dan sudah keras hatinya, toh Tuhan tetap melakukan tanda-tanda mujizat. Ya. Dan begini, kalau Firaun tetap tidak percaya kepada mujizat ini, lihat ayat yang kedua, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu, kepada bangsa Israel, bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir. Artinya ingat, Firaun jelas-jelas tidak akan percaya kepada tanda-tanda mujizat yang Tuhan kerjakan. Tetapi jangan hanya melihat Firaun tidak percaya. Percuma mujizat dikerjakan di hadapan Firaun. Jangan hanya melihat itu. Kenapa? Karena di sisi lain ada bangsa Israel yang melihat itu, yang percaya akan hal itu, yang bersyukur karena mujizat itu, dan Tuhan punya tujuan. Bagi bangsa Israel, engkau lihat itu, engkau percaya itu, engkau bersyukur, dan aku beri tugas, ceritakan tentang perbuatan-perbuatanku yang ajaib kepada anak cucumu. Supaya mereka pun mengenal aku, kedahsyatanku. Jadi jangan hanya lihat satu sisi saja. Percuma tanda-tanda mujizat. Kita seringkali diajar bahwa percuma tanda-tanda mujizat. Tuh coba lihat. Orang mengalami mujizat aja, toh akhirnya meninggalkan Tuhan juga. Oh iya, satu orang. Atau mungkin satu keluarga, silakan. Tetapi bukankah ketika orang itu mengalami mujizat, banyak orang yang menyaksikannya, atau minimal ketika orang tersebut mengalami mujizat, orang itu akan berdiri, mungkin hanya satu kali, menyaksikan perbuatan Tuhan yang sangat hebat. Mungkin 5 tahun ke depannya orang ini akan menyangkal imannya kembali.
Silakan, tetapi saya mau katakan, banyak orang yang mendengar kesaksian dari orang tersebut, atau bahkan melihat tanda mujizat yang terjadi dialami oleh orang tersebut. Banyak orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak orang yang terjamah hatinya. Jadi jangan hanya lihat satu sisi. Orang yang menyangkal iman, walaupun sudah mengalami mujizat. Bagaimana dengan orang yang melihat iman itu terjadi, dimanifestasikan. Yang mendengar kesaksian tentang mujizat yang dimanifestasikan itu. Di sini Firaun dan pegawai-pegawainya menolak mujizat dari Tuhan. Toh sampai ke-8 kali pun Tuhan mengadakan mujizat. Lihat. Jadi jangan meremehkan, jangan pernah menganggap kita lebih hebat gurunya Tuhan, ya, yang bisa menilai ini mujizat yang lebih rendah, ini lebih tinggi, ini lebih tinggi, ya kan? Kita kan kebanyakan menilai perbuatan Tuhan. Mujizat terbesar adalah keselamatan. Kemudian mujizat terkecil apa? Kita itu lucu. Tahu mujizat terbesar, mujizat menengahnya enggak tahu. Mujizat terkecilnya enggak tahu. Padahal yang terkecil pun dari Tuhan itu pasti dahsyat. Kalau kita tidak bisa menghargai mujizat yang terkecil, bagaimana kita bisa menghargai mujizat yang terbesar? Kalau Alkitab bahkan mengatakan hanya orang yang setia dengan perkara kecil akan dipercaya perkara-perkara yang besar. Kita tahu yang terbesar, tidak tahu yang menengah, tidak tahu yang kecil. Lucu kekristenan ini sekarang. Ya. Ayo mulai berpikir. Nah, Firaun dan pegawai-pegawainya menolak mujizat itu, tetapi Tuhan tetap melakukan mujizat. Kenapa? Baiklah Firaun menolak, tetapi aku punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya umat Israel dan supaya Musa dapat menceritakan kepada anak cucumu, kepada bangsa Israel, terus generasi selanjutnya, bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka. Artinya di sini bukankah tersirat ada maksud dari Tuhan bahwa jangan lupakan perbuatan Tuhan ini. Justru ini harus dilestarikan. Ya, dilestarikan, diceritakan kepada generasi selanjutnya. Sehingga generasi selanjutnya mempunyai kerinduan. Yang Alkitab katakan, Tuhan, aku telah mendengar, kami telah mendengar perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Lakukanlah lagi Tuhan. Kalau tidak pernah ada contoh Tuhan melakukan mujizat, bagaimana kita akan berdoa, Tuhan lakukan lagi. Dan di sini kita melihat betapa luar biasanya. Baik, Firaun menolak. Semoga kita juga tidak menjadi bagian Firaun dan pegawai-pegawainya. Tetapi kita menjadi bagian di ayat yang kedua ini. Musa dan generasi selanjutnya. Bahwa mujizat ini akan mengantar kita pada pengenalan siapa Allah yang sebenarnya. Lihat, di sini dikatakan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bahwa Tuhan ingin dikenal sebagai Allah, sebagai Tuhan yang maha kuasa, yang melakukan mujizat. Kita sedang diperlemah kekristenan ini. Mujizat tidak perlu, kesembuhan ilahi tidak perlu, ada dokter, ya kan? Sudah ada dokter. Kasihan kan, apalagi dokternya Kristen nanti bangkrut kalau sembuh di gereja semua. Bukan itu. Percayalah, masih ada Firaun yang akan pergi ke dokter kok. Iya. Tetapi lihat di sini, Allah ingin dikenal sebagai Allah yang melakukan mujizat. Sebab di sini dikatakan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Aku Tuhan yang bagaimana? Aku Tuhan yang melakukan mujizat. Sedangkan kita diajar di banyak gereja oleh banyak pendeta, Tuhan mujizat tidak diperlukan. Loh, berarti kalau tidak ada mujizat, kita selamanya tidak akan pernah mengenal Allah yang melakukan mujizat. Sedangkan Alkitab mengatakan supaya kita mengenal, mengalami segala kepenuhan Kristus. Mujizat jangan disangkal, itu harus diterima, dipercaya. Tetapi kebaikan buah roh juga jangan ditolak, jangan direndahkan. Itu harus kita terima, harus kita alami juga. Karena Tuhan menginginkan kita mengalami segala kepenuhan Kristus. Kristus pribadi yang baik, iya, dan kita harus juga mengalami itu. Kristus adalah pribadi yang maha kuasa, iya, dan kita harus mengalami semua itu juga. Jangan setengah-setengah. Apa yang setengah-setengah itu akan menjadi aneh. Ya. Dan kita harus juga gunakan sesuai dengan fungsinya. Jangan terlalu mengikuti tren yang tidak bagus. Celana dijadikan baju, ya kan? Kan ada trennya kan? Ya. Itu hanya selesai di TikTok aja. Ternyata di Pamekasan tidak ada atau belum ada yang berani memakai celana menjadi baju. Ya mungkin yang umur 60-an tidak ngikuti ya, tetapi ini yang terjadi, aneh-aneh aja. Ya. Yang satu ingin kulitnya menjadi putih pakai pemutih, yang satu ditato hitam. Loh, ini kan aneh-aneh. Ya. Jangan ngikuti tren yang tidak benar. Ayo lanjutkan ayat yang ke-6. Ayat yang ketiga, lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepada aku. Nah, Anda lihat kaitan di sini. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan diri di hadapanku? Berarti kan bahasa sederhananya Firaun sombong. Kenapa Firaun dicap sombong? Karena ketika Tuhan berfirman, Firaun menolak untuk mentaatinya. Artinya orang yang menolak kebenaran firman Tuhan itu dikategorikan sebagai orang yang sombong. Ya. Orang yang sombong dikatakan Tuhan benci kepada orang yang sombong. Ya. Tuhan benci kepada orang yang sombong. Lalu bagaimana dengan pengajaran Tuhan tidak benci orangnya, Tuhan benci dosanya. Dosa ketika dilakukan oleh orang, maka dosa itu melekat dengan orangnya. Ya. Seringkali kita memakai bahasa-bahasa yang indah, yang hanya membuat jemaat berpikir, tidak pernah punya kesempatan untuk mengalami dan melakukan. Ya. Pakailah bahasa yang sederhana, kemudian dorong jemaat untuk melakukan, untuk mengalami. Selesai sudah. Firaun karena menolak sampai ke 8 kali 8 tulah ini, menolak untuk melakukan perintah Tuhan, maka kemudian dicap Firaun itu sombong. Berapa kali Tuhan berfirman pada kita, pertanyaannya, sudahkah dilakukan? 1 kali bandel, tenang. Tuhan panjang sabar. Tapi jangan sampai bertahun-tahun. Ya. Jangan sampai bertahun-tahun. Apalagi kita sudah sampai terbiasa mendengar perintah Tuhan yang sama terus karena kita belum melakukan. Sehingga karena sama kita bahkan tidak pernah memperhatikan. Tidak pernah sadar bahwa Tuhan berfirman. Ya. Nah,
Firman-Nya tetap sama, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Besok, penghukuman Tuhan bukan sekarang, besok. Ini loh panjang sabar Tuhan, panjang sabar dalam versi yang benar. Memberikan kesempatan untuk bertobat. Ya. Tetapi kalau kesempatan ini tidak digunakan, maka tulah itu akan Tuhan genapi. Tetapi ingat, bahkan dengan tulah pun Tuhan itu bukankah memperhatikan. Ketika Firaun menjerit, maka tulah itu berhenti. Tentunya setelah tulah itu dihentikan Tuhan ingin melihat perubahan hati atau sikap dari Firaun. Tuhan ingin pertobatan dari Firaun. Tetapi toh Firaun tidak bertobat. Sehingga harus ada tulah selanjutnya. Ya. Biarlah kehidupan kita jangan meniru Firaun. Enggak Pak, saya tidak sadar kalau mengikuti Firaun. Ya. Ya. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir. Seperti yang belum pernah dilihat oleh bapakmu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Berarti ini kejadian yang dahsyat melebihi dari yang sudah-sudah. Karena di sini dicatat seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Bahkan belalang ini menutupi, dikatakan, seluruh tanah di Mesir. Itu bayangkan bagi orang yang jijik kepada belalang. Ya. Dan kita melihat kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-5 dikatakan belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Lihat, hujan es begitu dahsyat disertai petir api yang menyambar sampai ke bumi. Sehingga dikatakan bahwa semua ternak itu mati. Tetapi toh sudah dikatakan semua ternak atau penghukuman yang begitu dahsyat, toh Tuhan masih menyisakan. Ya kan? Di sini dikatakan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahwa dalam penghukuman Tuhan pun masih ada kasih Tuhan yang dimanifestasikan. Tuhan masih menyisakan. Tidak sepenuhnya habis. Tuhan masih menyisakan. Sayangnya sisa yang seharusnya bisa berkembang, bertumbuh kembali dengan pertobatan. Itu tidak terjadi pertobatan. Sehingga sisa yang seharusnya dengan tujuan Tuhan adalah dengan sisa ini terjadi pemulihan. Ya, terjadi pemulihan kembali. Justru yang sisa ini dimusnahkan oleh tulah selanjutnya karena Firaun tidak bertobat. Sekarang giliran belalang. Dan
Belalang ini dikatakan memakan habis. Belalang ini memakan habis. Sisa-sisa pun dimakan habis. Bukankah ini pemusnahan? Dan kita membaca kalau sudah seperti ini, maka perhatikan kitab Yoel, pasal yang pertama. Coba baca ayat yang kedua dulu, baru loncat ayat yang keempat. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Jawabannya pasti kita sudah tahu, tidak pernah. Bandingkan dengan pembacaan kita tadi dalam kitab Keluaran, bahwa tulah belalang ini kedahsyatannya belum pernah terjadi sejak dari nenek moyang, dari Firaun. Nah, ayat yang keempat berkata, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ada 4 tingkatan bencana yang disebabkan belalang oleh 4 macam belalang di sini. Ya, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap. Belalang pelahap semuanya dihabiskan. Ya, semuanya dihabiskan. Ini belalang pelahap. Dan kita melihat bahwa bahkan sisa pun dihabiskan di dalam kitab Keluaran. Bandingkan dengan kitab Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang kita kenal tentang perpuluhan. Ayat yang ke-10 itu tentang perpuluhan, fokus kita adalah ayat yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Ini belalang yang paling ganas, yang tidak akan menyisakan sedikit pun juga. Bahkan sisa yang sedikit pun dihabiskan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Betapa jahatnya pengajaran yang mengatakan bahwa tidak perlu perpuluhan. Saya katakan jahat, kenapa? Bahwa ini loh akibatnya ketika tidak memberi perpuluhan. Banyak orang yang meremehkan, iya. Padahal ini masih hal yang wajar. Yang aneh itu ketika sudah sampai dalam pengajaran buah sulung. Di mana ada beberapa gereja, organisasi besar yang mengajarkan buah sulung itu harus tiap tahun. Buah sulung itu bukan, ya, ingat mereka ajarkan itu bukan perpuluhan. Itu buah sulung seluruh gaji. Bayangkan kalau setiap tahun bulan Januari seluruh gajinya dipersembahkan. Ya. Pengajaran dari hambanya GMM Mutu itu mengajarkan, dan dia mengajarkan anaknya, ketika pertama kali bekerja, gaji pertama seluruhnya itu dipersembahkan sebagai persembahan buah sulung. Hanya pertama kali bekerja. Bukan setiap tahun sekali awal bulan. Bukan. Kemudian itu selesai. Kecuali kita berhenti, ya, kita mulai bekerja di tempat yang lain, pekerjaan yang lain, buah sulung pertama kali itu harus ada lagi. Ya. Karena itu jangan sering-sering berhenti masuk kerja baru. Kalau enggak, Anda akan buah sulung terus. Ya. Kalau enggak lakukan, Pak, itu urusan Anda dengan Tuhan. Ya, daripada saya nanti terlalu menghakimi kan. Tetapi ada yang sampai dalam
hal yang ekstrim. Bahkan seorang hamba Tuhan perempuan bersaksi begini. Ketika saya diminta untuk mendoakan seorang ibu yang pendarahan. Dan selalu pendarahan. Tiba-tiba Tuhan bicara. Perempuan ini tidak pernah memberikan buah sulung. Oh. Dan kemudian saya tegur untuk memberi buah sulung. Ibu ini disembuhkan. Sidang jemaat. Ayatnya tidak ada. Lalu saya percaya mujizat. Tetapi saya percaya mujizat pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau setiap tahun bulan Januari seluruh gaji bulan Januari dipersembahkan sebagai buah sulung? Ya. Sidang jemaat. Saya hanya mengatakan, menghibur begini, suruh siapa jadi jemaat yang bodoh? Makanya dibodohi orang bodoh. Ya. Saya menekankan Anda baca firman terus setiap pagi. Kenapa? Sama seperti Anda pegang uang terus. Saya selalu katakan seperti itu. Peganglah uang asli terus. Ketika Anda memegang satu saat Anda pegang uang palsu, Anda tahu ini uang palsu. Tapi kalau Anda tidak pernah pegang uang asli, selamanya Anda tidak akan pernah bisa membedakan uang palsu. Ketika Anda membaca firman, mendengarkan firman yang benar, Anda mendengar firman yang salah, sekalipun saya mau katakan, kita ini orang awam, mungkin Anda mengatakan, sekalipun Anda tidak mengerti di mana salahnya, tetapi Anda tahu, ini salah. Ini salah. Tapi Anda tidak bisa menjelaskan di mana salahnya. Tidak masalah, yang penting Anda tahu ini salah. Jangan didengarkan lagi. Ya. Sama kan, mungkin kita tidak bisa mendetail. Ya, untuk menjelaskan, oh ini uang palsu, tanda-tandanya ini, ciri-cirinya ini. Tetapi ketika Anda pegang, Anda tahu. Minimal ini locir, kan gitu kan. Tidak ada penyekatnya, ya kan, kalau uang palsu kan. Ya, anggaplah kertas fotokopian. Ya. Minimal Anda tahu seperti itu. Ya. Banyak pengajaran yang aneh-aneh. Ya. Banyak yang bahkan kelihatannya benar. Tetapi ternyata itu memereteli atribut-atribut Allah yang seharusnya kita kenal. Ya. Yuk. Kita kembali kepada pembahasan kita, kitab Keluaran. Saya berharap seharusnya kita sampai kepada tulah yang ke-9. Tetapi kemungkinan hanya sampai tulah ke-8. Kita akan lanjutkan ayat yang ke-7. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Sekarang begini, ketika kita terlalu sering mengeraskan hati, bahkan sampai dalam taraf seperti Firaun, Tuhan yang mengeraskan hatinya sekarang, karena sudah tidak tobat-tobat, sudahlah sekalian aku keraskan aja, ya. Dan Anda akan merasa nyaman, Anda merasa tidak akan ditegur lagi, padahal Tuhan terus berbicara, ya. Ingat itu. Tuhan terus berbicara, bahkan mungkin pesannya sama, Anda sudah tidak merasa lagi. Dan sampai dalam taraf, orang-orang terdekat Firaun memberi nasihat. Sudah, lepaskan aja daripada kita terus bermasalah. Semakin berat masalahnya, lama-lama aja kita musnah. Ini nasihat yang baik. Orang yang hatinya keras menerima nasihat yang baik, bahkan dari orang terdekat sekalipun, tidak akan bisa menerima. Ini sudah parah. Kalau sudah sampai orang terdekatnya sekalipun memberi nasihat tidak diterima, maka kita sudah tahu akhir hidupnya, yaitu kematian. Ya. Ayat yang ke-8. Lalu Musa dan Harun
dibawalah kembali kepada Firaun. Dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Nah, sekarang diplomasi. Ya, sekarang perundingan. Boleh pergi, tapi siapa aja? Ya, ini seperti zaman Covid. Boleh ibadah, catat siapa yang mau ibadah. Ya, seperti zaman Covid. Ya. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihatlah, jahatlah maksudmu. Kita lihat di sini kesombongan Firaun, seakan-akan masih lebih hebat daripada Tuhan. Padahal sudah KO 7 kali loh, sudah KO 8 kali lah di sini. Bayangkan orang sudah KO 8 kali, tanding ulang sampai 8 kali, sudah ada yang mau nonton, masih merasa lebih hebat. Ya, ini Firaun. Sudah kalah 8 kali tapi merasa masih lebih hebat. Ya. Sederhananya sombong. Ya, sederhananya sombong. Ayat yang ke-11, bukan demikian. Kamu boleh pergi, kamu boleh beribadah. Tetapi hanya laki-laki. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Bahwa selama rumah tangga kita tidak sepakat, setan tetap senang. Boleh beribadah. Sederhananya, sebagian aja. Ya. Sebagian aja. Jangan laki dan perempuan. Saya lebih modernisasikan ya. Karena kalau sekarang kan banyak perempuannya daripada yang laki. Zaman Firaun, yang laki boleh ibadah. Pinter ini Firaun. Berarti gereja tidak akan penuh. Artinya laki kan lebih sedikit yang suka ibadah daripada perempuan. Perempuan suka ibadah. Ya. Saya bayangkan kalau gereja sekarang yang perempuan dilarang ibadah. Ya. Tidak penuh-penuh gereja. Ya. Dan Firaun katakan perempuannya jangan. Laki aja. Bahkan kalau dalam satu rumah tangga Yesus katakan itu terpecah-pecah. Ya. Maka itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Itu sudah mulai melihat kehancuran dan mengarah pada kehancuran. Dan Anda melihat banyak kita mungkin anak-anak muda perhatikan artis-artis mempromosikan toleransi, beda agama tapi tetap akur. Bagaimana bisa beda agama dengan Allah yang berbeda itu bisa akur? Itu kan hanya kulitnya aja kan? Sidang jemaat. Firaun pun mengatakan laki-laki boleh ibadah, perempuannya jangan. Anda boleh balik ayat-ayat ini, pengertiannya. Maka selamanya sesuatu yang dahsyat itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Hal-hal yang dahsyat itu tidak akan pernah terjadi. Anda bisa bayangkan begini. Anda makan makanan yang enak, bagi suami makanan yang enak, istri tidak ikut. Anda tidak kepikiran. Hanya mau ngasih tahu cerita. Atau balik, yang si istri makan yang enak yang belum pernah dimakan. Dan yang tidak akan pernah bisa kita beli dengan uang kita sendiri, kita ditraktir. Dan pasangan kita tidak ikut. Atau bahkan anak-anak kita tidak ikut. Apa tidak kepikiran? Sekarang masuk ke lebih dalam lagi.
Anda tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, Tuhan kita. Dan kita sedang menuju ke surga dengan keyakinan iman yang kita yakini, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Pasangan kita, anak-anak kita sedang menuju ke neraka. Dan kita bisa menikmati hidup kita yang seperti itu. Aneh. Oleh karena itu si iblis berkata, silakan yang laki-laki ajak pergi. Firaun katakan, silakan yang laki-laki pergi. Yang perempuan jangan. Berdoalah supaya seluruh keluarga kita diselamatkan. Dan sungguh-sungguh diselamatkan. Ada kekuatan yang besar ketika satu keluarga itu sepakat dalam ibadah. Ya. Sehingga bukan hal yang aneh kalau Alkitab dibuka dengan pembentukan satu keluarga. Alkitab ditutup dengan pernikahan anak domba dan mempelai perempuan juga. Bukan satu kebetulan. Bukan satu kebetulan kitab Perjanjian Lama. Maleakhi terakhir, pemulihan bapak dan anak. Bukan itu keluarga. Bukan kebetulan juga kitab Perjanjian Baru dimulai dengan silsilah keluarga. Kita harus berpikir di sini. Bahwa Firaun ternyata orang yang pandai. Bahkan secara alaminya, kamu boleh pergi, yang laki-laki pergi sejauh mungkin. Masa tidak ingat istri? Istri ada di Mesir. Boleh pergi, kamu pasti kembali lagi. Kamu boleh pergi, anak perempuanmu ada di sini. Padahal anak perempuan kan yang lucu-lucu kan. Pasti sejauh apapun kamu pergi, kamu pasti kembali lagi. Jangan ada ikatan sedikit pun yang tetap terikat oleh iblis. Anda akan kembali lagi. Oleh karena itu Yesus katakan, mau ikut aku? Sangkal diri, pikul salib, tinggalkan segala-galanya, baru ikut aku. Karena kalau kita tidak meninggalkan segala-galanya, ada ikatan-ikatan. Hanya masalah waktu, engkau akan kembali lagi. Ini loh, yang strateginya Firaun seperti itu. Kamu boleh ibadah, sejauh mungkin tidak masalah. Pasti kembali kepada istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak ada di mana? Ada di Mesir. Kalau kita kembali ke Mesir, kita masuk dalam perbudakan lagi. Ini loh strategi Firaun, strategi setan juga. Ayat 12, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir. Dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu. Sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir. Dan hinggap di seluruh tanah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu, lihat seperti yang firman Tuhan katakan. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya. Dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Jangan sampai ayat ini terjadi pada kita. Kalau ini terjadi kan secara gampang kan begini. Ini tidak pernah terjadi malapetaka sedahsyat ini. Dan tidak akan terjadi lagi. Kalau tidak akan terjadi lagi berarti mati dong di sana. Iya kan? Tidak akan terjadi lagi, tidak akan kita alami lagi. Padahal firman Tuhan semakin ke depan itu akan ada lagi yang lebih dahsyat. Ada lagi yang lebih dahsyat. Kamu tidak akan mengalami lagi. Oh iya, karena kamu mati. Iya kan? Belalang menutupi seluruh permukaan bumi. Anda bisa bayangkan seperti ini. Ini terjadi. Sudahlah kebun aja. Anda dipenuhi belalang. Dan 50 belalang masuk ke kamar kita aja. Kan belum menutupi kamar kan? Tapi 50. Ya.
Nyamuk satu aja kita kejar kok malam-malam, kalau wing, wah itu bangun kita. Ya. Apalagi belalang di tubuh kita kan. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es. Sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Ada peningkatan. Ditulah sebelumnya kita sudah bahas, Firaun berkata, aku telah berbuat dosa kepada Tuhan, Tuhan yang benar, aku yang salah. Sekarang ada peningkatan lagi. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Ya. Seringkali orang-orang itu meremehkan hamba Tuhan. Tetapi lihat di sini, Firaun pun bisa mengakui dalam keterpurukannya, dia mengakui aku berdosa kepada Tuhan, tetapi bukan hanya kepada Tuhan, aku berdosa kepadamu. Yang jadi masalah, banyak orang Kristen itu minta ampun, mengaku bersalah hanya kepada Tuhan. Sedangkan yang mereka musuhi, yang mereka jelek-jelekkan, yang mereka salahkan itu adalah hamba Tuhan. Ya, lihat di sini bahwa kok tidak selesai-selesai. Aku sudah minta ampun kepada Tuhan. Lihat yang dilakukan Firaun. Tidak cukup hanya minta ampun kepada Tuhan, tetapi kepada hamba Tuhan yang sudah engkau jelek-jelekkan, yang sudah engkau musuhi tanpa sebab, yang sudah engkau kata-katai. Bahkan bukan hamba Tuhan pun, ketika engkau bersalah kepada seseorang, ingat, tidak cukup hanya minta ampun kepada Tuhan, engkau harus datangi orang tersebut dan mengakui kesalahanmu. Pak, yang penting kan Tuhan ampuni. Oh ya, silakan kita berprinsip seperti itu. Tetapi saya mau katakan minimal seumur hidup kita, kita tidak akan pernah menjadi kesaksian bagi satu orang itu. Yang kita salahi dan kita tidak pernah meminta maaf, tidak pernah menyelesaikannya. Mungkin Anda bisa bersaksi kemana-mana, tetapi untuk satu itu, orang itu, Anda tidak akan pernah bisa bersaksi. Sebelum Anda mengakui kesalahan Anda. Ya. Jadi jangan hanya diputusi sederhana. Yang penting Tuhan ampuni. Tidak cukup. Firaun pun mengatakan, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Ingat Harun dan Maryam ketika mereka bersalah kepada Musa. Sebelum Musa berdoa untuk mereka, mereka tidak diampuni oleh Tuhan. Ingat 3 sahabat dari Ayub yang mengata-ngatai Ayub. Baca pasal terakhir, Anda akan lihat sebelum mereka datang kepada Ayub dan Ayub berdoa untuk mereka, keadaan mereka tetap. Jangan hanya dikit-dikit. Yang penting minta ampun kepada Tuhan. Silakan. Anda mati masuk surga? Iya, tapi Anda tidak akan pernah menjadi kesaksian di muka bumi. Daripada tidak menjadi kesaksian di muka bumi, Anda diampuni oleh Tuhan, cepat aja berangkat. Ya kan? Yang penting masuk surga. Ayat yang ke-16. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripada aku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya
yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Lihat, ketika Tuhan beracara, ketika Tuhan menjawab doa, tidak ada satu pun belalang yang tinggal, dikatakan. Dan yang harus kita tekankan adalah ketika Musa berdoa, angin langsung berubah dan mendatangkan belalang ke Mesir. Ketika Musa berdoa lagi, angin yang bertiup kebalikannya itu datang dan membawa belalang itu pergi. Jadi jangan berdoa tak selalu. Ya, jangan bernyanyi seperti itu. Biarlah ini menjadi nyanyian yang diantikan di gereja kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Ayatnya tidak ada. Kalau sampai doa kita tidak dijawab. Ada yang mengatakan doa yang dijawab hanya sesuai kebutuhan. Oh, baca ayatnya. Di ayat-ayat yang lain, segala yang engkau kehendaki. Kan tidak mungkin kita orang Kristen mengatakan Tuhan kasih aku istri yang ketujuh. Kan tidak mungkin kan. Kita tahu ada aturan-aturan yang Tuhan tetapkan dan sesuai dengan hati nurani kita. Ya. Kalau minta tidak punya hutang kan bagus kan. Kalau minta supaya rekening kita lebih supaya bisa ngasih kan bagus kan. Lalu kenapa takut minta lebih? Kalau Tuhan tidak jawab doa kita, saya mau katakan, bukan karena Tuhan mempunyai waktu yang tepat. Repotnya waktu yang tepat nanti puluhan tahun. Ya. Padahal kita ingin ya vario tahun ini. Kalau 10 tahun lagi vario mungkin sudah tidak ada. Ya. Waktunya tidak tepat. Nah, yang saya mau katakan, kalau Tuhan tidak segera menjawab, sedangkan kita membaca di Alkitab bahwa Tuhan segera menjawab, Tuhan segera menjawab, Tuhan segera menjawab. Pak, tapi kan ada Abraham. Saya mau katakan, kan lebih banyak yang langsung menjawab. Kejadian Abraham itu kejadian khusus yang tidak bisa dijadikan doktrin. Saya mau katakan. Tetapi kalau Anda baca perjanjian baru tentang Yesus, dalam sekejap, seketika itu, dalam sekejap, seketika itu, dalam sekejap. Anda akan membaca itu jauh lebih banyak daripada kejadian Abraham, nunggu 25 tahun. Adalah orang yang bodoh ketika orang itu mengutamakan satu contoh dibandingkan ratusan contoh yang berbeda lainnya. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, saya mau katakan, ada yang salah pada kita. Karena untuk membangkitkan iman percaya kita, itu tidak mudah. Itu tidak bisa terjadi karena kita punya keinginan langsung kita punya iman. Iman dibentuk dari firman rema yang kita dengar. Dan saya mau tekankan begini. Firman rema, satu firman rema belum tentu dihasilkan oleh 100 firman yang kita pernah dengar. Ya. Untuk firman yang kita dengar sekarang dan menjadi rema bagi kita. Untuk firman yang kita baca setiap hari dan menjadi rema bagi kita. Oh, itu sukar. Itu loh yang membuat ketika kita mendapat firman, kita berdoa, kita deklarasikan, itu akan terjadi. Ya. Artinya butuh ketekunan bagi kita. Tuhan tidak pernah mengubah dan kita tidak perlu mengubah doktrin ajaran firman Tuhan. Karena kejadian-kejadian di mana banyak doa orang Kristen tidak dijawab, jangan jadikan itu kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah Tuhan selalu menjawab doa kita dan Tuhan tidak pernah berlambat-lambat untuk menjawabnya. Hanya bapak yang kejam ketika dia punya kemampuan dan anaknya meminta dan tahu anaknya butuh dan sangat ingin. Dan bapak mengatakan 10 tahun lagi. Hanya bapak yang tidak masuk akal yang akan mengatakan seperti itu.
Mari kita kenali Tuhan kita dengan benar. Ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Jangan berkata kembali bahwa, Pak Yusa kan Tuhan, ingat kejadian ini, Anda jangan hanya baca di sini, Anda baca dari awal. 1 kali Firaun mengeraskan hati, 2 kali Firaun mengeraskan hati, 3 kali Firaun mengeraskan hati, 4 kali Firaun mengeraskan hati. Anda mendengarkan saya dari 1 sampai 4 aja sudah bosan kan? Ya, apalagi yang ngalami, yang lihat seperti Tuhan. Sampai 5 kali Firaun mengeraskan hati, ke-6 kalinya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dan ini juga yang kita baca di ayat yang ke-20. Tuhan tetap mengeraskan hati. Bahwa kalau kita tidak berubah dan tidak akan pernah berubah. Ingat, bukan kesalahan Tuhan. Itu pasti diawali. Kita sudah mulai dulu mengeraskan hati. Berapa banyak doktrin yang sudah diajarkan pada kita. Dan kita menganggap itu doktrin yang salah, padahal itu doktrin yang benar. Kita tidak mau melakukannya. Dan kita sekalipun hamba Tuhan yang paling diurapi di muka bumi. Menyampaikan firman Tuhan itu kepadamu. Engkau tidak akan bertobat. Kenapa? Karena dari dulu kita sudah mengeraskan hati. Dan kita sampai dalam taraf. Tuhan mengeraskan hatimu. Hati-hati. Biarlah kita mempunyai hati yang lembut. Yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Kembali mengingatkan kita pagi hari ini. Betapa besarnya kasih Allah pada kita. Sehingga dia memberikan Yesus kepada kita. Supaya kita diselamatkan. Paulus berkata di dalam Roma pasal 12. Demi kemurahan Allah. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kudus yang berkenan. Seseorang tidak bisa mempersembahkan seluruh hidupnya tanpa menyadari besarnya kasih Allah, kemurahan Allah yang sudah dinyatakan pada kita. Orang yang mengalami, yang menyadari kebesaran kasih Allah pada kita, dengan mudah akan mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Mari kita pikirkan firman pagi hari ini. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Dan bukan sekedar liturgi, tetapi ingat tubuh yang sakit akan disembuhkan, tubuh yang lemah akan dikuatkan, engkau akan dimerdekakan, engkau akan dipulihkan, engkau akan diperbaharui melalui perjamuan kudus. Sehingga Yesus katakan, jadikan ini peringatan akan aku. Ingat semua karya Tuhan dalam hidup kita.